Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Nul, tampil berbeda saat menjalani proses pelimpahan berkas perkara dan barang bukti atau tahap 2 dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Pada Kamis, 18 Desember 2025, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Nul mengenakan syal putih dan peci hitam, yang menurutnya membuat penampilannya makin keren. Ketika ditanya wartawan tentang penampilannya, Nul pun menjawab dengan santai, pakai syal biar makin keren. Nul digiring bersama 10 tersangka lainnya menuju jaksa, dan mengungkapkan kesiapan dirinya untuk menjalani proses hukum yang lebih lanjut. Harus siaplah, tahap 2. Masa nggak siap? Petarung dimanapun harus siap, ujarnya dengan percaya diri. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengumumkan bahwa penyidikan terhadap 11 tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan telah rampung. KPK juga menjelaskan bahwa berkas perkara para tersangka tersebut akan segera diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, JPU. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, pelimpahan berkas perkara dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 18 Desember 2025. Kasus ini bermula dari dugaan adanya praktik pemerasan yang terjadi dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan sejak 2019. Uang yang seharusnya dikeluarkan untuk biaya pengurusan sertifikat, yang hanya sekitar Rp275.000, melonjak hingga mencapai Rp6 juta. KPK mencatatkan bahwa selisih biaya ini diduga mengalir ke beberapa pihak yang terlibat dalam proses tersebut, dengan total kerugian yang mencapai Rp81 miliar. KPK juga telah menetapkan sejumlah pejabat dan pihak terkait sebagai tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada periode tersebut. Selain itu, terdapat beberapa pejabat lainnya yang juga terlibat dalam kasus ini, seperti Irvian Bobi Mahendro, Geri Aditya Herwanto Putra, Subhan, Anita Sari Kusumawati, Fahru Rozi, Heri Sutanto, Sekarsari Kartika Putri, Supriyadi, Temurila, dan Miki Mahfud, yang merupakan pihak dari PT Chem Indonesia. Dalam perkembangan terbaru, KPK mengungkapkan bahwa total dugaan pemerasan yang terjadi dalam pengurusan sertifikasi K3 ini diperkirakan mencapai Rp201 miliar untuk periode 2020 hingga 2025. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan identifikasi rekening para tersangka yang berhasil dilakukan oleh penyidik KPK. Tak hanya itu, Budi Prasetyo juga menyebutkan bahwa angka tersebut belum termasuk pemberian dalam bentuk barang atau fasilitas, seperti mobil, motor, serta fasilitas ibadah haji dan umrah yang diduga diberikan kepada pihak-pihak terkait. Sebagai langkah selanjutnya, berkas perkara dan barang bukti yang telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum akan segera diproses. Jaksa memiliki waktu paling lama 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan. Setelah itu, berkas perkara akan diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, untuk melanjutkan proses persidangan. KPK berharap proses hukum ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.